guys, it's Divya. Welcome to my channel. So kali ini kita kembali lagi ke Makeup 101. Dan kali ini aku bakal bahas tentang blush. Aku udah sempat bikin question box di Instagram, dan ini aku udah kumpulin. Ternyata banyak banget bener-bener question dari kalian. Dan sebenarnya lumayan banyak yang serupa gitulah permasalahannya. So buat video kali ini aku bakal bikin kayak beberapa kategori gitu yang bakal aku taruh di timestamp juga. Jadi kalian kalau lagi pengen cari yang langsung spesifik tertentu bisa diklik aja. Pertama aku bakal jelasin tentang warna yang cocok atau sesuai dengan skin tone. Kedua, aku bakal jelasin tentang jenis-jenis blush. Ketiga, aku bakal jelasin penempatan blush buat berbagai bentuk muka, karena ini highly requested banget. Dan terakhir aku bakal bahas tentang pengaplikasiannya. Tapi ini juga akan aku bagi beberapa, karena masalahnya yang common itu gimana supaya nggak menor, nggak blocking, nggak ngangkat complexion, terus supaya sama rata kanan kiri pipinya dan tahan lama. Tapi sebelum kita ke inti videonya, aku mau ngomong dulu bahwa menurut aku nggak ada yang benar atau salah dalam berdandan ya, dalam makeup. Karena menurut aku itu lebih gimana kita menuangkan atau ekspresikan apa yang kita mau ke muka kita. Cuma memang mungkin kalau memang lagi makeup itu jadi sebagai kebutuhan gitu ya, pastinya kita pengen buat makeup itu sebagai complementary untuk berbagai jenis atau bentuk muka kita. Jadi ya wajar banget kalau kita belajar tips and triknya. Tapi sekali lagi sebenarnya semuanya terserah kalian kalau pengen dandan tuh kayak gimana. Oke? Alright, pertama aku bakal bahas warna yang cocok atau sesuai dengan skin tone. Di sini aku udah punya berbagai produk di meja aku dengan blush. Nah, biasanya blush itu punya beberapa warna pokok yang emang common gitu ya. Umumnya ada yang peach, ada yang pink, ada yang lebih ke ungu, ada yang lebih ke coklat. Ini yang paling umum ya. So, biasanya memang blush itu disesuaikan pertama sama skin tone, atau kedua sebenarnya lebih ke tema makeup kalian. Mungkin kalau kalian lagi pengen makeup yang full, kayak aku biasanya kalau memang aku lagi ngerasa aku pakai eyeshadow yang warnanya bold banget, mungkin biar balance aku pakai blush yang warnanya kayak lebih ke natural. Cuma hari ini aku bakal jelasin ke versi simpelnya aja, jadi gimana buat nyesuaiin atau nyocokin sama skin tone kalian. So pertama aku punya warna pink. Warna pink ini umumnya cocok buat teman-teman yang kulitnya itu lebih ke fair skin tone atau bisa dibilang cukup terang, dan yang umumnya juga dengan undertone-nya itu yang pink, bukan yang kuning. Biarpun biasanya sebenarnya menurut aku pribadi, buat teman-teman yang warna kulitnya cukup terang tapi tetap dengan yellow undertone masih masuk. Pinknya sendiri memang bisa beragam. Kayak contohnya ini aku punya Emina Cherry Blossom. Dia pinknya tuh kayak ada sedikit hint warna ungunya, dan ini memang jatuhnya terang banget. Makanya kalau tipe warna yang kayak gini pastinya masuk ke warna kulit yang terang. Kalau yang warna kulitnya gelap pastinya malah jadi kesannya terlalu ke highlight gitu. Nah, ada juga warna pink yang agak lebih muted atau tua kayak gini. Ini sebenarnya lebih netral dan lebih broad, bisa dipakai lebih ke berbagai macam skin tones gitu. Makanya kalau yang kayak gini tuh tipe yang lebih aman buat teman-teman yang warna kulitnya terang, either kalian itu punya pink undertone ataupun yellow undertone. Next kita ke warna peach. Menurut aku peach itu salah satu warna yang ibaratnya bakal masuk ke banyak banget warna kulit. Karena kalaupun dipakai sama teman-teman yang warna kulitnya cukup terang, either it's pink or yellow undertone, buat yang warna kulitnya medium kayak aku ataupun gelap, itu bakal tetap masuk. Karena menurut aku ibaratnya dia tuh salah satu warna yang paling mendekati dengan warna kulit kita sebagai manusia gitu ya. Jadi kayaknya kalaupun pakai warna peach, you really cannot go wrong with it. Tapi buat warna peach sendiri pun ada beragam. Memang ada warna peach yang lumayan terang. Ini ibaratnya aku punya si BLP warna peach Melba. Dia warna peach yang cukup bright. Jadi memang ibaratnya kalau kalian pakai ini tuh mukanya langsung kelihatan kayak anak kecil yang happy, bener-bener merona banget. So maybe this is not for everyone. Tapi kalau kalian lagi cari warna blush yang bener-bener bikin muka tuh langsung kelihatan auto segar, pilihlah warna peach yang cukup segar kayak gini. Ada lagi warna peach yang cukup segar tapi nggak yang seneon kayak si BLP ini. Ini jatuhnya sih lebih kayak agak ke peachy pink dengan campuran coklat sedikit banget dan lebih ke tone kuning juga. Ini tuh dari Rabbit Habit. Ini yang cushion blushnya. Ini salah satu blush favorit aku untuk daily, karena aku pakai ini tuh nggak bakal ngerasa kayak terlalu menor atau terlalu pucat atau gimana. Jadi ini bener-bener tipe warna blush yang kayaknya bakal masuk ke banyak jenis atau warna kulit. Banyak jenis, banyak warna kulit. Next kita ke warna ungu. Di sini aku punya dua warna ungu yang sangat amat berbeda. Pertama ini dari paletnya BLP. Ini tuh warnanya Down and Dusk. Ini warna ungu yang ibaratnya kayak mirip ke warna lilac, sangat amat terang. Umumnya warna blush kayak gini
memang lebih cocok buat teman-teman dengan fair skin tone. Karena aku sendiri sebenarnya pernah pakai ini, aku cukup suka karena warnanya cantik, tapi memang tidak bisa selalu dipakai karena nggak selalu pas gitu. Ibaratnya ini tuh warnanya lebih terang dibandingkan warna kulit kalian sendiri, jadi memang bakal kayak kelihatan popping banget. Nah, satu lagi, ini tipe yang mauve gitu, ini dari Lux Crime, nama shadesnya Blueberry Muffin. Ini yang bakal lebih cocok ke banyak warna kulit karena jatuhnya dia lebih ke muted. Terakhir kita ke warna coklat. Nah, biarpun aku bilang coklat, sebenarnya bukan berarti blush yang beneran warnanya coklat banget, karena nggak mungkin. Blush itu harus punya campuran warna yang lebih cerah, karena kan gunanya dia buat bikin pipi atau muka tuh kelihatan lebih merona gitu. Jadi umumnya emang kalau blush yang warnanya coklat pasti percampurannya itu peach. Nah, di sini aku punya dua. Jadi pertama ini ada dari Gobang yang shadesnya itu guava. Sama menurut aku ini bisa dibilang agak sedikit lebih ke dupe-nya karena si Gobang lebih mahal. Sedangkan itu dari Marina Glory. Ini yang shadesnya 03 Ginger, ini lebih murah. Mungkin ini buat teman-teman yang biasa punya masalah dengan blush jadi kusam akan tertrigger melihat warnanya karena itu kan kayak coklat banget gitu. Tapi memang cukup tricky untuk pakai blush yang warnanya coklat, terutama buat teman-teman yang punya fair skin tones. Karena sebenarnya muka kalian tuh kan memang bener-bener ibaratnya cerah, dan umumnya warna coklat itu ada di muka kalian buat nambah dimensi kayak di contour, bronzer, dan sebagainya. Jadi memang aku nggak terlalu nyaranin buat teman-teman yang warna kulitnya fair skin tone untuk pakai blush warna coklat. Tapi sebenarnya kalau kalian merasa ternyata cocok-cocok aja, feel free. Aku sendiri suka banget sama dua blush ini. Ini menurut aku adalah warna blush yang kalau aku lagi mau main aman. Ibaratnya aku lagi bingung banget mau pakai blush warna apa buat nyocokin ke makeup aku atau ke look aku bakal pakai yang warnanya coklat. Karena ini dua-duanya warnanya tuh ibaratnya netral, tapi bakal tetap kasih hint merona sedikit ke pipi kalian. Memang jatuhnya tipis banget karena warnanya bakal lebih nyatu sama warna kulit karena memang hintnya kan lebih ke coklat gitu. Tapi ini ibaratnya pokoknya buat kalian yang lagi cari blush tapi pengen main aman, nggak mau salah warna dan sebagainya, kalian boleh banget coba yang warna coklat, tapi make sure hint peachnya tuh tetap masuk ke warna kulit kalian. Nah, tadi aku udah nyebutin warna-warna yang common di blush, karena aku bakal ngasih tahu warna yang kurang common. Di sini aku punya warna merah, ini dari Roll of Reaction yang shadesnya Roseate Glow. Sama aku punya warna ungu wine, ini dari Luna Beauty yang shadesnya Artemis. Dua warna ini kelihatan cukup bold ya, dan memang menurut aku ini tipe warna blush yang kalian kalau mau pakai secara occasionally aja. Either kalian memang lagi pengen pakai warna blush yang kayak gitu, atau menurut kalian somehow cocok ke warna kulit kalian, feel free. Tapi buat teman-teman yang kadang suka ngerasa, ini karena banyak banget yang DM ke aku katanya kalau pakai blush tuh kayak kebakar, sunburn dan sebagainya, mungkin warna dua ini nih bisa kalian hindari. Nah, sekarang kita bakal ke jenis-jenis blush. Umumnya blush itu ada 3 jenis, ada yang liquid, ada yang cream, sama ada yang powder. Nah, kalau buat yang cream biasanya tuh mereka di package kayak ada di pan kayak gini atau bentukannya stick. Sebenarnya kalau mau dibilang mungkin blush cream sama liquid blush itu nggak jauh beda karena sifatnya masih yang sama-sama basah gitu. Tapi dari segi formula memang kalau cream tuh yang lebih padat. Jadi ibaratnya banyak orang yang bilang kalau di muka tuh kayak lebih nempel. Tapi sebenarnya menurut aku pribadi tergantung dari formulasi cream blushnya sendiri, karena nyatanya ada juga kok cream blush yang menurut aku nggak terlalu nempel banget karena memang dia diformulasikan kayak lebih gentle gitu ke kulit. Contohnya si Rose All Day ini, biarpun dia cream blush tapi ini bukan yang bener-bener warnanya tuh pigmented banget dan kayak nempel 24 jam di muka tuh enggak. Ini sebenarnya lebih cocok buat yang makeup sehari-hari. Sedangkan kalau buat yang kayak Luna Beauty ini tuh yang bener-bener kayak padat, dan menurut aku memang ini tipe yang cream blush awet. Cocok banget buat dijadiin base blush, terutama buat teman-teman MUA. Biasanya kan kalau lagi pengen bikin makeup look yang awet seharian, itu di awal pakai cream atau liquid blush dulu, terus abis itu nanti ditimpa lagi pakai powder. Ini bisa banget jadi option karena memang dia beneran awet tapi memang rasanya tuh cukup tebal. Next ada liquid blush. Nah, jujur menurut aku ya, setelah aku mencoba berbagai banyak jenis blush, sebenarnya yang formnya itu liquid yang biasanya pigmentasinya itu paling tinggi. Even dibandingkan yang cream, ini tuh bener-bener bisa kalau liquid high pigmentation banget. Buat liquid blush sendiri pun sebenarnya bisa dibagi dua, ada yang tint, ada yang memang cukup warna gini aja toh. Kalau tint tuh yang kayak ibaratnya begitu nyentuh ke kulit kan warnanya tuh kayak bener-bener nempel kayak pakai lip tint gitu kan. Ini aku punya dari Emina, sedangkan kalau yang liquid biasa nih aku punya dari Makeover sama Lux Crime. Aku ingat banget waktu si Emina Cheek Lid ini yang tint baru keluar, itu lumayan banyak yang tanya ini bisa nggak ya dipakai di atas powder ataupun pas udah pakai complexion dan sebagainya. Jujur menurut aku hampir sulit kalau dipakainya di atas powder ataupun setelah pakai complexion, karena memang ibaratnya mereka tuh meleleh ke kulit karena begitu kena ke
suhu tubuh mereka tuh baru bakal transform. Bisa aja, karena apalagi kalau kita apply-in pakai jari tuh sebenarnya bakal aja ada reaksinya buat dia ngerubah warnanya. Tapi umumnya kalau pakai yang liquid tint gini di atas powder atau complexion itu bakal merusak complexionnya atau warnanya nggak terlalu keluar. Nah sekarang kita ke liquid blush yang biasa. So seperti yang tadi aku bilang, mereka memang biasanya pigmentasinya itu mantep banget, jadi pakainya dikit-dikit aja. Dan umumnya finishnya memang lebih ke yang dewy gitu. Aku nggak tahu sih, sebenarnya sih ada yang lebih ke semi matte gitu ya finishnya. Tapi aku kurang suka kalau yang memang semi matte tuh, aku lebih mending langsung pakai blush yang powder aja. Karena biasa kalau pakai yang liquid tuh jadinya ada kecenderungan untuk susah di blend. Terakhir ada powder blush, ini mungkin jenis blush yang paling umum ya, dan karena memang bentuknya atau formulanya yang powder, pastinya sifatnya beda dibandingkan liquid atau cream blush. Kalau mereka kan kayak lebih basah, glowy, hydrating, dewy gitu. Kalau ini memang umumnya matte, tapi sebenarnya tidak semua powder blush itu finishnya matte juga. Ada memang yang campurannya itu kayak shimmer gitu, jadi nanti di muka kelihatan glowy, tapi pasti seglowy-glowinya tetap beda dibandingkan kalau kalian pakai liquid atau cream blush. Nah di sini aku punya dua contoh. Ini kalau yang matte ini dari Lux Crime yang warnanya blueberry muffin, sama kalau yang shimmer ini aku ada dari Gobang yang warnanya mango. Nah buat blush yang ada shimmernya ini baiknya dihindarin sama kalian yang kulitnya itu bertekstur di area pipi gitu ya, karena dari shimmernya sendiri itu kan punya sifat untuk nge-highlight. Jadi kalau memang kalian ada tekstur-tekstur gitu, itu tuh bakal makin kelihatan, dan jujur menurut aku kurang bagus ya. Emang sangat amat tricky untuk pakai blush yang ada shimmernya. Aku sendiri pun jarang, biasa aku pakai kalau memang muka aku lagi mulus banget atau pengen muka aku kelihatan super duper glowy. Menurut aku kayaknya nggak semua orang harus punya blush yang ada shimmernya gitu. Next aku bakal bahas penempatan blush di berbagai bentuk muka. Nah dibandingkan kalian dengar aku ngomong kayak gini nanti masuk kuping kanan keluar kuping kiri, aku bakal taruh foto aja di sini. Ini tuh kayak guidelines gitu. Ini dari Google. Tapi setelah aku lihat berbagai macam guidelines, menurut aku ini yang paling oke dan masuk akal. Blush sendiri itu fungsinya buat bikin pipi terlihat lebih merona atau fresh gitu. Kedua, untuk berbagai bentuk muka pasti ada fungsinya tersendiri. Umumnya sih memang fungsinya untuk lebih ngisi bagian proporsi atau komposisi muka gitu ya. Nah kayaknya yang paling umum biasanya aku bakal bahas yang oval gitu ya bentuk mukanya, karena bentuk mukaku sendiri tuh lebih ke oval yang ibaratnya panjang gitu. Aku bisa kalau pakai blush di area pipi sini tapi yang agak lebih naik, karena aku lebih suka untuk memanfaatkan atau makin memperlihatkan muka aku tuh yang panjang kayak naik gitu, lifted gitu loh. Kalau yang bentuk mukanya square biasanya memang pakai blushnya tuh agak lebih di depan tapi tidak di atas banget, agak lebih ke bawah sini kayak hampir sejajar dengan tulang pipi. Karena kalau penempatan blush di area sini itu umumnya bakal lebih ngisi muka tuh kayak kelihatan lebih full gitu. Karena kalau square itu kita perlu banget buat nambah dimensi. Terus banyak banget juga yang DM bentuk mukanya itu bulat, jadi bingung kalau pakai blush tuh gimana karena nggak mau kelihatan tembem. Sebenarnya menurut aku pribadi ya, setelah aku ketemu klien-klien yang bentuk mukanya itu lebih ke bulat atau chubby, sebenarnya pipinya itu cantik. Aku sendiri suka banget untuk lihat pipi chubby tuh kayak lucu. Tapi memang kalau kita penempatan blushnya itu bener-bener literally di pipinya, di apple of the cheeks-nya, itu malah bener-bener makin bikin kelihatan chubby terlalu nonjol. Jadinya malah enggak memanfaatkan sisi muka atau bentuk muka kita yang lain supaya makin balance gitu. Nah sesuai di guidelines-nya sini, kalau buat kalian yang bentuk mukanya itu bulat, pakailah blush kalian tuh di area pipi, tapi bukan di depan sini di apple of the cheeks. Sebenarnya jatuhnya agak mirip sama kalau bentuk muka oval kayak aku. Jadi ini bakal tetap nonjolin bentuk pipi kalian, bentuk muka kalian, sekaligus bikin efek kayak lifted. Jadi kesannya tuh ada dimensi seolah-olah lebih kecil karena akan lebih keangkat di sini. Menurut aku ini guidelines terbaik yang bisa aku dapatkan. Kalian boleh banget untuk screenshot. Alright, sekarang terakhir kita bakal lanjut ke pengaplikasian. Di sini aku udah pakai base yang aku pakai cukup tipis karena cuma tint moisturizer aja. Dan sambil apply si blushnya, aku juga bakal berusaha jelasin beberapa permasalahan yang kalian punya sesuai DM. Nih ada yang banyak banget ngomong gimana caranya supaya nggak menor. Well, pastinya logiknya aja kita jangan pakai warna yang gelap gitu, jangan pakai warna yang ibaratnya tuh terlalu bold. Pastinya warnanya yang lebih natural. Cuma aku ngerti mungkin kalian pakainya terlalu banyak, kelebaran atau ngeblocking dan sebagainya. Cuma ya itu salah satu tipsnya. Well, jangan pakai warnanya yang terlalu menor pastinya. Dan gimana supaya nggak blocking? Kalian bisa mulai dari jumlah yang sangat amat kecil. Hari ini aku bakal pakai liquid blush ini dari Makeover. Aku pakai yang shades-nya ini Sunbaked. Ini tuh yang kayak lumayan terracotta, lumayan bold bisa dibilang. Buat aplikasinya aku bakal pakai sponge. Kalian juga bisa pakai brush kalau mau. Nah, gimana caranya supaya nggak menor, nggak color blocking dan sebagainya? Tadi aku bilang ambilnya jumlah
sedikit-sedikit dulu dan apply dari tengah area yang mau kamu apply. Kalau aku ibaratnya kayak segini, berarti aku taruhnya dari sini. Karena kalau dari tengah, ini kan paling banyak nih sekarang nih, belum rata, benar-benar baru dicocol. Itu nanti baru enak buat kita spread, buat kita blend ke pinggir-pinggirnya, sisa-sisanya. Ini aja bahkan kebanyakan tuh. Sesuai yang tadi aku bilang, ini pigmented banget. Oke, so sekarang kayak gini. Ini kan benar-benar blocking parah ya. Kalian manfaatkan sponge yang kalian punya. Biarpun tadi kan aku ngeblendnya cuma pakai satu sisi, ya sekarang kita blend lagi pakai sisi yang masih bersih, atau ibaratnya tadi bekasan kalian apply pakai foundation atau apa gitu loh. So it's okay. Kalian nggak perlu merasa kalau kalian nge-apply sekali tuh langsung blocking tuh berarti kalian gagal, tidak berhasil untuk pakai makeup. Enggak kayak gitu guys. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki, jadi tinggal di blend-blend lagi aja, and look at that. Terus banyak juga yang nanya gimana caranya biar sama kanan kiri. Aku sendiri agak bingung. Aku sih ngerasa kalau aku tiap apply blush selalu sama ya, kanan kiri, nggak yang satu lebih tua atau gimana. Well, mungkin bisa juga pakai tips aku tadi, kayak ngambilnya dikit-dikit dulu aja. Karena kita punya tendensi, contoh kita ngambil banyak nih, kita kan apply di satu pipi dulu. Terus ternyata di satu pipi itu cuma keambilnya dikit. Jadi sisanya banyak, kita abisin tuh semuanya buat apply di pipi lainnya. Itu bisa menimbulkan supaya pipi lainnya satu tuh jadi kayak lebih tebel gitu. Well, don't do that. Pokoknya apply-nya sedikit-sedikit aja, bikin blush kalian tuh berasa kayak buildable. Terus banyak juga yang tanya gimana caranya supaya nggak ngangkat complexion. Ini yang agak lebih kompleks sih ya pertanyaannya, karena aku sendiri ngerasa untuk formula masing-masing produk itu tuh ada kayak cocok-cocokannya gitu loh, kayak jodoh juga, jodoh. Kayak ibaratnya kalau aku pakai foundation A itu lebih cocok kalau aku pakai sama formula blush B. Sedangkan kalau aku pakai foundation jenis C terus aku pakai si blush B, bisa jadi nggak cocok dan nggak bisa nyatu gitu. Dan itu memang jatuhnya trial and error, kalian harus nyoba-nyoba aja. Tapi kalau secara general mungkin gimana caranya supaya nggak ngangkat complexion, umumnya kalian kalau pakai liquid blush sih yang menurut aku biasanya ngangkat complexion, karena dia memang teksturnya cair banget, punya tendensi untuk ngangkat complexion atau foundation, BB cream dan sebagainya memang teksturnya kering gitu. Jadi itu cukup umum sebenarnya kalau pakai liquid blush itu keangkat. Well, itu kalian juga harus perhatiin. Biasanya itu liquid blush, terutama kalau udah dalam umur lama ya, mungkin udah beberapa bulan kebuka, kadang itu suka apa, ibaratnya formulanya tuh kepisah antara formula sama pigmennya. Jadi make sure untuk produk-produk kalian liquid tuh dikocok-kocok. Jadi make sure untuk produk-produk kalian liquid tuh kayak dikocok-kocok dulu, make sure mereka tuh tetap menyatu, karena kalau mereka sampai kepisah itu yang biasanya bikin ngangkat complexion. Terus untuk apply-nya tuh jangan kayak ditonjok-tonjok, bener-bener gentle, halus aja kayak kulit bayi gitu ibaratnya. Karena umumnya aja semakin banyak gesekan atau movement yang kita lakukan di atas complexion kita, itu kan pasti bikin dia makin kegeser. Atau kalau kalian merasa itu masih nggak berhasil dengan teknik-teknik itu, kalian bisa apply setting spray dulu. Jadi setelah kalian pakai base kalian, pakai dulu setting spray, karena itu biasanya bikin si foundationnya makin lengket gitu ke kulit. Abis itu baru pakai blushnya. Itu bisa diterapin juga, aku udah pernah cobain berhasil. Nah, banyak juga yang ngomong kenapa kalau aku pas baru banget pakai blush kayak freshly applied itu warnanya masih kelihatan banget, tapi mendadak kayak nggak lama gitu langsung hilang begitu aja. Well, menurut aku umumnya ya, biasanya apalagi kalau kalian pakai liquid blush kayak aku barusan, abis itu kan pasti bakal di-set pakai bedak nih kayak gini. Saran aku memang pakainya agak tebel sedikit warnanya, karena gimana pun juga pasti bedak tuh bakal lumayan mengcover warna blush yang udah kita apply. Ini di sini aku pakai bedak yang translucent, jadi harusnya nggak bakal ngasih tint warna, tapi tetap aja se-translucent-translucentnya dia bakal bikin warna blushnya tuh kayak lebih muted sih. Ini yang belum aku apply, ini udah aku apply bedak. Nah, gimana kalau kalian udah beraktivitas seharian, mungkin makeupnya udah transfer, udah kena keringat dan sebagainya, luntur ya pasti hilang toh. Jadi menurut aku nggak ada salahnya kalau kalian apply si blushnya itu kayak agak tebel sedikit dulu gitu loh, karena memang lambat laun dalam beberapa waktu nanti dia bakal kayak lebih pudar gitu, ibaratnya lebih melt ke kulit, transfer dan sebagainya. Sekarang aku bakal timpa pakai blush powder dari Lux Crime, ini shades-nya Blueberry Muffin. Nah, buat nge-layer blush pakai powder ini sebenarnya juga bisa bervarian. Kalian bisa apply pakai warnanya tuh yang memang serupa atau sama dengan si liquid blush kalian pertama, atau bisa pakai warna yang berbeda juga. Kalau trik yang biasanya aku lakuin, contohnya tadi kan aku apply si liquid blushnya ini yang kayak lumayan melebar ya ke keseluruhan bagian blush biasa aku apply, dan pakai warna yang ibaratnya cukup gelap, cukup tua, jadi kelihatan memang kayak terakota gitu di pipi aku. Biasanya aku suka pakai blush yang hitungannya warna itu kayak sedikit lebih terang, mungkin nggak segelap atau seterakota ini, dan apply-nya di bagian
bagian pipi depan sini aja. Itu oke banget buat bikin bagian pipi kalian tuh kayak lebih ke highlight gitu loh. Jadi kelihatan pakai blush secara keseluruhan, tapi ada area yang lebih terang yang bikin nge-highlight. Tapi hari ini aku mau pakai yang agak muted juga. Ini aku ambil sedikit-sedikit aja dan apply di bagian pipi depan sini. Nah, kalian bisa lihat bedanya kan, di bagian pipi depan sini tuh kayak lebih menonjol, sedangkan di sini tuh belum kelihatannya, kayak cuma merona tipis biasa aja gitu. Dan sebenarnya ya, menurut aku normal banget untuk touch up blush. Kayak orang tuh ngerasa harusnya tuh blush bisa tahan seharian gitu aja gitu, nggak perlu di touch up. Tapi menurut aku wajar banget, terutama kalau kita nggak apply-nya dari yang tipis-tipis banget, terus nanti udah keringetan, udah kena ke masker dan sebagainya. Ya wajar lah, hilang gitu loh. Jadi kita perlu menormalisasikan untuk touch up blush. Alright guys, so that's it for the video. Semoga penjelasan serta tips and trik aku tadi bisa membantu permasalahan kalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan seputar blush, kalian boleh tinggalin di comment section, nanti bakal aku jawab. Semoga video ini berguna untuk kalian. So if you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye bye!